di saat kamu anggap menyembah, di saat kamu anggap sholat itu, apakah sudah tahu? Apakah sudah benar itu? Tiba-tiba kamu itu hanya menuntut, mengadakan tanganmu antara yang kamu lakukan dan permintaanmu tidak imbang. Nah, menurut orang Jawa yang dinamakan malaikat adalah rasa manusia itu sendiri. Maka malaikat itu selalu bersama kita. Kita mau bekerja berhasil, mau kita bekerja gagal itu, apakah jasad kita? Kan rasa kita. Iya. Yang menentukan berhasil atau tidak. Contohnya, di saat ada beras saja, katakan beras. Ya, ada beras yang tumpah. Kalau rasa kita itu enggak kepingin mengumpulkan beras itu untuk diwadahi, apa manfaat dari beras tumpah itu? Tapi karena kita tuh punya rasa, itu makanan manusia, maka kita kumpulkan lalu kita tempatkan ke tempat yang wadah, yang bagus, lalu kita masak dan kita makan. Berarti kan dari rasa itulah kita berhasil. Tapi kalau rasa kita tidak mempunyai kepingin mengumpulkan, tidak ingin memasak dan lain sebagainya, maka di saat kita lapar berarti kita tuh gagal. Itulah contohnya. Jadi malaikat adalah rasa kita sendiri. Gitu. Meskipun makanya binatang tumbuhan juga punya apa? Binatang tumbuhan juga punya. Ya punya. Cuma kan makanya kan banyak orang mengatakan bahwa manusia itu ciptaan yang paling sempurna. Nah, dari kesempurnaan itulah dinamakan malaikat. Karena penuh dengan rasa. Makanya wujudnya manusia, kok rasanya sudah hilang, berarti dia sudah tidak manusia lagi. Bisa-bisa seperti hewan, padahal hewan sendiri masih punya rasa. Lah kok manusia sudah nggak punya rasa? Berarti sudah lebih rendah daripada hewan. Tapi yang diucapkan selalu malaikat, yang diucapkan selalu kebenaran, tapi rasa mereka mati. Tidak tahu rasa, tidak tahu kebenaran. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya. Nah, kata-kata sempurna itu apakah secara fisik itu bisa dikatakan sempurna atau sempurna itu bagaimana? Ya sempurna termasuk fisik dan rasanya. Maka dari situlah orang Jawa itu mempunyai pedoman. Bagaimana untuk menyempurnakan hidup? Kudu bisa manunggalake kawula lawan Gusti. Jadi bentuk fisik dan rasa yang ada di dalam fisik itu. Dengan bisa menyempurnakan atau bisa menyelaraskan antara fisik dan jasad ini, itulah dinamakan sempurna. Itu. Berarti akal, pikiran, perbuatannya tidak melukai, ucapannya tidak melukai perasaan orang lain, hatinya tidak pernah memikirkan yang kotor-kotor, perbuatannya tidak merugikan orang lain. Itu baru bisa dikatakan sempurna. Karena sebenarnya kita itu walaupun manusia, kita mengklaim diri kita itu sempurna, sebenarnya juga banyak kekurangan dari kesempurnaan yang dimaksud itu. Contohnya apa? Ya contohnya begini, kalau dilihat dari fisiknya, dia adalah orang ahli ibadah. Betul. Dia menjadi panutan. Tapi apa yang diperbuat? Karena dia sibuk dengan penampilannya, bangga dengan pemberian nama dari orang lain, sehingga membuat keputusan yang keputusan itu sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan untuk khalayak umum. Nah, berarti dia kan menyalahi kodrat dari kesempurnaan yang ada itu. Nah, sekarang itu banyak orang yang untuk supaya dia itu dianggap orang pintar, untuk supaya dianggap orang sempurna dan lain sebagainya, maka apa yang dikedepankan? Penampilan. Itu. Nah, terus ini Pak Darno, bahwa tadi kan yang dinamakan sempurna itu kan sehat fisik, sehat rohani gitu. Yeah. Nah, ketika ada
bayi yang baru lahir Ya. cacat, Ya. itu kan berarti kan tidak sempurna. Ya itu bisa dikatakan tidak sempurna toh. Padahal kan katanya kan manusia kan termasuk paling yang sempurna. Kenapa kok Tuhan menciptakan? Kan gini Mas maksudnya. Pribadi. Sempurna itu ada ukurannya Mas. Dikala manusia itu berdiri tegak itu lengkap dengan kakinya, lengkap dengan tangannya, lengkap dengan panca inderanya. Pokoknya sudah sempurna semua dan manusia itu bisa menjadi panutan. Apa yang diperbuat tidak pernah merugikan orang lain, apa yang diucapkan tidak pernah menyakiti orang. Kan itu ukuran sempurna. Makanya satu dia kan ngomong, kita itu kelihatannya sempurna dengan fisik kita, dengan apa yang kita ucapkan. Tapi kadang-kadang dengan kesempurnaan fisik itu, ucapannya suka melukai perasaan orang lain, perbuatannya suka membuat orang lain itu rugi. Berarti dia kalau dipandang sekilas, dipandang kulitnya sempurna, tapi pada hakikatnya tidak ada kesempurnaan sama sekali. Itu. Jadi kalau dibilang kakinya nggak ada atau tangannya nggak ada, tapi pemikirannya bagus, itu sempurna. Masih kurang. Karena yang dinamakan sempurna baik fisik maupun rasanya. Jadi Tuhan tidak adil dong Pak ya? Bukan tidak adil. Kalau tidak adil berarti cacat itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan kalau sudah tahu tentang Tuhan memang benar. Tapi kalau Tuhan itu diidentifikasi seperti yang dipahami orang-orang sekarang, salah. Nah, kenapa kok anak itu cacat? Siapa yang membuat? Kan bapak ibunya. Intinya ada hubungan dengan karma dari orang tua juga. Ya pasti jelas. Makanya berhati-hatilah di saat kita tuh memahami tentang kubur jati. Makanya jangan sembarangan, gitu loh. Tidak hak kita dimakan. Nanti dari darah, saripati dari darah akan menjadi sperma. Di saat sperma itu menjadi embrio sampai menjadi bayi. Apakah hidup ini tidak ada karma hasil dari dharma kita? Kalau tidak ada karma dan dharma dari hasil kita, tidak ada dharma dan karma hasil hidup kita, lalu orang-orang yang dindolimi, orang-orang yang direndahkan, bagaimana caranya untuk membalas? Nah itu semua sudah menjadi kodrat alam, bukan kodrat Tuhan dalam arti mendefinisikan yang salah itu. Nah, manusia itu kan gampang. Di saat kita itu dihadapkan dengan masalah seolah-olah Tuhan itu enggak peduli dengan kita. Tuhan itu enggak adil. Enggak adil. Di saat ada yang cacat, saya padahal sudah menyembah. Ukuran kamu menyembah Tuhan itu seperti apa? Kok tiba-tiba kamu itu menuntut menyalahkan Tuhan? Menyalahkan Tuhan. Gini, Pak. Maka kan manusia itu penuhilah kewajibanmu, baru kamu menuntut hakmu. Kewajiban kita hanya gugur, hanya sebatas melakukan. Kita tidak paham apa yang kita lakukan, tapi tuntutannya, coba. Bukan berarti aku menyerang agama, bukan. Ya. Tapi cobalah pahami dengan apa yang kamu lakukan di saat kamu anggap menyembah, di saat kamu anggap sholat itu. Apakah sudah tahu? Apakah sudah benar itu? Tiba-tiba kamu itu hanya menuntut kamu cuma bisa seperti itu aja. Di balik itu tiba-tiba kamu mengadahkan tanganmu, antara yang kamu lakukan dan permintaanmu tidak imbang. Coba. Sudah diberi sehat tidak pernah membayar, tidak pernah menyewa, masih minta mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberi kebahagiaan. Kira-kira kalau dibandingkan dengan waktu kamu jelungkir-jelungkir, imbangkah dengan apa yang kamu minta? Coba. Terus di mana letak bersyukurmu? Wong hanya bisa seperti itu aja kok tuntutanmu itu luar biasa. Nah, kan itu. Makanya kalau sampai cacat dan lain sebagainya, ini sebenarnya bukan Tuhan yang menghendaki, kita sendiri yang salah cara kita memahami. Sebenarnya hak Tuhan sebagai sang pencipta kepada manusia itu apa ya Pak? Ya hanya membuat.
Membuat ya. Hanya membuat. Tuhan kalau definisi Jawa. Saya nggak tahu kalau Tuhan dari Kalau Jawa. Iya, kalau Jawa seperti itu. Tuhan fungsinya hanya membuat. Setelah jadi, orang yang sudah jadi itulah yang menjaga dan yang memanfaatkan kejadian itu. Cuman itu.